Selamat malam, berita pendidikan. Skandal korupsi dalam proyek infrastruktur. Pengungkapan keterlibatan pejabat tinggi. Sebuah penyelidikan mendalam oleh tim jurnalis mengungkap skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dalam proyek infrastruktur besar-besaran. Dokumen dan bukti yang ditemukan menunjukkan adanya manipulasi lelang, penggunaan dana dari proyek-proyek yang tidak sesuai hingga penerimaan suap. Pihak berwenang telah diminta untuk segera mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang terlibat. Skandal ini menyoroti urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik untuk proyek-proyek infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dipercaya sebagai modal utama bangsa ini untuk melaju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa yang akan datang. Karena itulah negara mengalokasikan dana yang begitu besar untuk membangun infrastruktur. Dana yang dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat misalnya meningkat dari tahun ke tahun. Mulai dari sebesar 119 triliun rupiah di tahun 2019, kemudian naik menjadi 120 triliun rupiah di tahun 2020. Dan kini mencapai 150 triliun rupiah pada tahun 2021. Amat disayangkan, berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, korupsi di bidang infrastruktur ternyata sangat besar. Dampaknya tentu saja terkait dengan kualitas bangunan yang pada ujungnya mengancam keselamatan publik. Temuan KPK itu diungkapkan dalam diskusi virtual bertajuk "Cegah Korupsi di Pengadaan Jasa Konstruksi" pada Rabu, 6 Oktober. Celah korupsi ada dan mulai dari tahapan perencanaan, proses pengadaan, hingga pada pelaksanaan. Pada tahap perencanaan, sudah dibicarakan terkait kepastian anggaran, komitmen fee proyek, dan pengaturan pemenangan tender. Dalam proses pengadaan terjadi peminjaman nama perusahaan untuk ikut tender dan manipulasi syarat lelang. Ujung dari celah korupsi itu terjadi pada pelaksanaan proyek infrastruktur, di mana terjadi manipulasi laporan pekerjaan dan pekerjaan yang fiktif. Fakta yang diungkapkan oleh Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, bikin mata kita semua terbelalak. Dari nilai kontrak 100%, nilai real infrastruktur tinggal 50% karena sisanya dibagi-bagi ibarat air meluap sampai jauh mengisi kantung-kantung para koruptor. Komposisi pemufakat jahat yang terjadi selama ini ialah kontraktor hanya mengambil keuntungan sebesar 10 hingga 15%. Setoran komitmen kepastian anggaran sebesar 7%, komitmen fee sebesar 20%, dan manipulasi laporan pengadaan sebesar 5%. Publik berharap agar KPK tidak boleh lelah memberantas korupsi di bidang infrastruktur. Berdasarkan data penanganan korupsi oleh KPK pada tahun 2004 hingga Juni 2021, modus korupsi paling tinggi ialah menyuap dengan 761 kasus. Sepanjang 2020 sampai Maret 2021, KPK telah menangani 36 kasus korupsi yang berkaitan dengan infrastruktur. Sejumlah pejabat, mulai dari anggota DPRD, bupati hingga gubernur, pernah terjerat kasus ini. Mereka yang dipilih oleh rakyat justru menjadi perampok kesejahteraan rakyat. Korupsi telah menggerus tujuan mulia pembangunan infrastruktur untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Korupsi, apapun itu bentuknya dan modusnya, adalah kejahatan kemanusiaan. Tidak hanya merugikan keuangan negara, korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas. Karena itulah, korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula. Apa jadinya jika sebuah bendungan atau jembatan tiba-tiba ambrol lantaran kualitas bangunannya jelek karena dananya dikorup? Ini tentu harus jadi perhatian semua pihak, terutama para pemangku kepentingan,
terkait pembangunan proyek infrastruktur. Para pejabat di sektor ini mesti serius lagi mengawasi dari proses lelang hingga pengerjaan. Hal lain yang tak kalah penting ialah menggencarkan sosialisasi tentang pencegahan korupsi, baik kepada dunia usaha, kepala daerah, maupun para anggota dewan. Apalagi berdasarkan kasus yang ditangani KPK, modus penyuapan sering melibatkan ketiga pihak itu. Padahal meski bukan berasal dari anggaran negara, pemberian hadiah atau gratifikasi dan suap dikategorikan sebagai korupsi. Selain itu, perlu ditingkatkan keterlibatan aparatur pengawas, mulai dari internal pemerintah. Jangan diam, apalagi ikut membiarkan bila terjadi penyelewengan pembangunan infrastruktur. Karena itu, perlu dipertimbangkan oleh kita semua agar aparatur pengawasan tidak berada di bawah kekuasaan kepala daerah. Hendaknya itu menjadi tugas dari lembaga independen. Tidak kalah pentingnya ialah menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada para koruptor infrastruktur karena mereka telah mematikan harapan rakyat untuk dapat hidup lebih sejahtera. Demikian pemaparan berita terkini. Saya Popi melaporkan. Terima kasih.